Assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat meskipun di masa pandemi. Saya Widya, guru di SMA Negeri 17 Palembang. Warga sekolah biasa memanggil saya Memwid. Saya mengajar kimia untuk kelas 10, 11, dan 12. Mengajar 3 jenjang sekaligus memberikan saya keuntungan dapat berinteraksi dengan setiap jenjang yang memiliki rentang usia dan kematangan psikologis berbeda. Kelas 10 masih dalam taraf penyesuaian karena menjadi anggota baru di sekolah. Kelas 11 adalah princess dan princesses, merasa sebagai pemilik sekolah. Sedangkan kelas 12 lebih matang dan lebih fokus pada pendidikan lanjutan mereka. Setelah hanya bertatap muka lewat kamera, sungguh menyenangkan akhirnya bisa berinteraksi dengan mereka semua di sekolah melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Selama PTMT, saya berusaha agar kesenjangan tidak terlalu besar dalam penguasaan materi pelajaran antara siswa yang mengikuti PTMT di sekolah dan siswa yang harus belajar daring dari rumah. Tentu saja kesenjangan itu pasti ada. Namun, upaya terbaik wajib dilakukan untuk menekan kesenjangan itu. Untuk membantu siswa mencapai target pembelajaran selama PTMT, saya menjalankan VBAR Group yang merupakan singkatan dari video, gambar, dan chat group. Beberapa hari sebelum pembelajaran, saya memberikan lembar kerja atau LKPD yang menantang kemampuan berpikir kritis siswa, pembiasaan literasi dasar, literasi digital, dan literasi sains. Sementara siswa PTMT menyiapkan buku dan alat pelajaran, saya membuka proses pembelajaran daring. Pembelajaran dibuka melalui chat group di aplikasi Line. Kami memilih Line karena semua siswa mempunyai akun Line. Mereka juga lebih familiar dengan aplikasi tersebut. Selain itu, tersedia fitur voice call, video call, dan conference yang bisa menampung seluruh siswa dalam satu kesempatan. Tidak hanya itu, siswa-siswa saya juga banyak yang berasal dari luar kota, di mana listrik atau jaringan internet kerap kali terputus. Sebagian siswa tidak memiliki koneksi Wi-Fi di rumah. Sebagian siswa juga keberatan jika harus mengikuti Zoom dari pagi hingga siang, dari Senin hingga Jumat. Karena selain lelah dan menghabiskan kuota internet, tidak semua siswa nyaman di depan kamera, termasuk saya. Jika mengajar jam pertama, maka saya akan mengirimkan salam pembuka ke chat group tepat jam 7 pagi, sehingga siswa tahu bahwa saya selalu menunggu kebersamaan dengan mereka. Tentu saja jika ada halangan di luar kendali saya, itu adalah pengecualian. Sebagian siswa melakukan PTMT di sekolah berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dirancang khusus untuk tatap muka. Sementara sebagian lainnya belajar mandiri secara daring melalui LKPD yang telah diunduh beberapa waktu sebelumnya. Kami juga berbagi papan tulis dengan mereka yang sedang belajar dari rumah, meski hanya berupa video dan gambar atau image. Semua hasil diskusi di kelas tanpa dikurangi satu huruf pun diberikan kepada mereka. Tujuannya agar mereka merasakan kebersamaan walau terpisah jarak. Jika ada yang kurang dipahami, maka siswa menuliskan pertanyaan di chat group. Mereka juga dapat mengirimkan pertanyaan berupa gambar atau image dengan cara menuliskan pertanyaan di buku mereka atau memberi tanda pada bagian yang ditanyakan pada LKPD atau di sumber belajar lainnya, kemudian diambil gambarnya menggunakan kamera ponsel. Mereka juga dapat mengirimkan audio di chat group. Jadi, zat intermediate itu mirip sama katalis. Keduanya terlibat dalam reaksi tetapi tidak tergolong reaktan maupun produk. Dengan interaksi intensif ini, diharapkan siswa tidak merasa terasing meski sedang belajar sendiri jauh dari teman-teman sebaya. Pertanyaan yang diajukan tadi kemudian dijawab oleh siswa lain maupun melalui penjelasan yang saya berikan. Siswa yang belajar dari rumah dapat berpartisipasi memberikan jawaban melalui teks, audio, video singkat, atau gambar.
Gambar dapat diambil dari jepretan tulisan di buku tulis atau dari laptop atau gawai. Durasi video atau audio umumnya kurang dari 1 menit karena langsung ke pokok jawaban tanpa say hello atau kata pembuka lainnya. Menggunakan video pendek dan gambar di chat grup tidak hanya menghemat kuota, tetapi saya berharap siswa-siswa mendapatkan kesempatan berinteraksi secara langsung dengan bertanya, memberikan jawaban maupun pendapat. Cara ini juga paling sesuai karena sebagian besar gaya belajar siswa saya adalah audio visual. Maklum, merekalah penduduk asli dunia digital. Selain itu, siswa lebih mudah memahami materi yang kurang dimengertinya saat belajar mandiri sehingga learning loss dapat ditekan sekecil mungkin. Hubungan siswa dan guru juga menjadi lebih luas karena di chat group terbiasa mengobrol dalam tanda kutip. Mem, Dinda baru tahu loh ternyata Mama sama Mem sama-sama satu daerah. Penggunaan Vibar Group memberikan keuntungan dan kemudahan bagi saya sebagai guru. Saya dapat memberikan penilaian proses belajar secara langsung karena semua data terekam dengan baik. Jika ada siswa yang mempunyai pertanyaan di luar jam pelajaran, pertanyaannya tersimpan dengan aman di chat group. Demikianlah proses pembelajaran yang saya dan siswa-siswa lakukan selama PTM terbatas. Untuk menggunakan Vibar Group seperti yang kami laksanakan, menyiapkan video-video berdurasi kurang dari 1 menit juga dapat meningkatkan kreativitas guru. Setelah pandemi berakhir, proses pembelajaran seperti ini bisa diterapkan bagi sekelompok siswa yang berhalangan mengikuti pembelajaran di sekolah. Harapan saya, sebagaimana harapan kita semua, meski di masa pandemi, pendidikan Indonesia tetap aktif menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum.